Oke, halo Sobat Shopee, kenalkan namaku adalah Alexander Kian, akun aku di Instagram dan Twitter adalah @amazing. Nah, hari ini kita akan seru-seruan bahas tentang zodiak. Sebelum kita mulai, ini adalah dengan asumsi semua zodiak lagi punya duit alias nggak bokeh. Jadi yang nggak punya duit nggak boleh protes, oke? Satu lagi, ini cuma buat lucu-lucuan. Jadi, oke, mari kita mulai Sobat Shopee. Yang pertama tentunya kita akan bahas tentang Capricorn. Capricorn itu gimana sih? Mereka itu punya sifat yang teliti, menginginkan kualitas terbaik dengan harga termurah. Jadi para Capricorn ini ketika udah menentukan apa yang mereka mau, mereka nggak akan lirik sana sini lagi karena mereka udah punya daftarnya sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas zodiak yang paling pelit, oke? Yang paling perhitungan. Nggak lain nggak bukan, ini adalah Scorpio. Prinsip mereka adalah kalau misalnya temen punya, kenapa juga gue harus beli? Kan gue bisa pinjam. Kalau ada yang bisa beliin, kenapa harus keluar uang sendiri? Kan yang penting bisa hemat, ya nggak Scorpio? Dan Scorpio juga jarang banget tergoda untuk jajan impulsif dan mereka sebodoh amat sama apa yang lagi ngetren kalau lagi nggak butuh. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah raja dan ratu impulsif, yaitu Aquarius. Aduh, pokoknya Aquarius kalau udah punya duit bahaya banget guys, sumpah. Kenapa? Karena mereka seringnya nggak pakai perhitungan. Karena udah punya duit, mereka merasa kaya dan merasa, wah gue adalah sultan. Oke? Bisa aja nih lagi scroll sosial media, lalu lihat ada temennya posting, dan dia kepingin, langsung minta, guys, gue minta link Shopee-nya dong. Habis itu beli, nggak pakai baca review, nggak pakai mikir, dan nggak pakai acara ngubek internet, karena mereka udah suka. Nah, sering banget kejadian di Aquarius, barangnya nyampe dan dia lupa pernah beli. Like, kapan gue beli beginian ya? Ini apa yang gue beli? Sering banget tuh Aquarius kayak gitu. Next. Oh, kita akan bahas Pisces. Julukan dari para Pisces adalah Raja dan Ratu Halu. Paling nggak bisa kalau ngelihat barang yang lucu, apalagi yang berkaitan sama hobi, atau berkaitan dengan idola mereka. Jadi walaupun lagi bokeh, akan diada-adakan nih duitnya nih. Kayak ngelihat apa ya, misalnya buku tentang idol. Wah gila ini bukunya lucu banget, aduh Jimin. Biasanya begitu tuh kalau Pisces diada-adain. Kapan lagi dapat desain Taeyong nggak pakai baju? Wah beli. Itu adalah Pisces. Oke, next kita akan bahas pemimpin dari 11 zodiak lain, Aries. Oke, buat para Aries semua barang yang mereka beli adalah bentuknya investasi. Buat mereka pokoknya gue beli apapun ini harus menjadi investasi gue. Yang artinya mereka nggak bisa sembarangan comot tanpa dicek dulu kegunaannya. Mau beli baju? Boleh. Tapi kalau udah punya model yang mirip, Aries nggak akan beli. Mendingan uangnya dipakai untuk membeli barang lain. Berarti mereka nggak bisa impulsif, Aries ini. Salah. Bisa banget. Sesekali tapinya. Jadi Aries kalau mereka udah kepengen sesuatu, mereka akan cari semua. Dan akhirnya mereka bisa menjelaskan kegunaan barang ini dan kemungkinannya bisa dipakai sampai berapa lama. Karena value utama buat para Aries adalah berapa awet barang yang akan mereka beli. Oke, biasanya nih mereka pasti akan cari yang long lasting, udah pasti itu. Sekarang kita lanjut ke geng pelit. Oke, kita akan bahas tentang Taurus. Ini nih geng yang pelit ke orang lain, tapi suka royal ke diri sendiri atas nama self-care. What is that? Kalau misalnya kamu adalah orang terdekat dari Taurus, mereka nggak akan pelit. Tapi kalau misalnya kamu nggak deket-deket banget, aduh Tuhan, hitungannya sampai bisa ke ujung langit. Itu Taurus, coba mengaku nggak kamu? Ketawa tuh dia. Tapi kalau udah urusan menghamburkan uang untuk diri sendiri atas nama self-care, mereka minjem aja bisa kali ya para Taurus ini. Aduh, pokoknya ya, kalau misalnya ada barang yang sedang mereka incar, dan barang ini baru aja launching, geng Taurus akan maju duluan untuk beli. Oke? Mereka harus mendapatkan pertama barang ini. Begadang juga akan mereka jabani. Yang penting punya paling pertama atas nama gengsi dan pamer. Kita akan bahas Gemini. Ini geng angin yang sungguh sumpah angin-anginan banget. Bisa aja loh
si Gemini lagi mau cari panci, misalnya gue mau buka Shopee, gue mau cari panci, kemudian mereka scroll, lalu mendadak mata mereka berhenti, loh ini ada toko lain, mereka klik toko itu. Toko ini ternyata lagi jualan kaktus. Kaktus ini sedang heboh di sosial media karena orang-orang sekarang lagi self quarantine, lagi stay at home, jadi mereka miara tanaman di rumah. Nah, jadi apa yang dibeli sama Gemini? Ya tentu saja mereka akan beli kaktus. Udah lupa tuh sama yang namanya apa sih tadi? Panci. Udah lupa mereka akan beli kaktus. Gemini ini adalah zodiak yang menginginkan barang-barangnya one of a kind, yang unik, yang nggak orang lain punya. Misalnya nih untuk menarik minat para Gemini, wahai seller-seller di Shopee, tuliskan deskripsi begini, barang ini satu-satunya di Indonesia. Aku akan jamin Gemini pasti akan berebutan untuk beli. Gemini ini kalau misalnya udah ngelihat kayak gitu, wih, cuma ada satu di Indonesia, mantap bos, gua akan beli. Tapi masalahnya, setelah pakai beberapa lama, Gemini punya dua pilihan. Yang pertama adalah mereka akan makin suka. Yang kedua adalah mereka malah bosen dan mencari barang lain yang lebih aneh. Misalnya, semprotan air yang bisa mengeluarkan jodoh. Ini udah kayak film Doraemon gak sih? Jadi itulah untuk Gemini. Kita mari bahas tentang Cancer. Aku berani taruhan nih, anak-anak Cancer pasti punya wishlist yang banyak banget. Lihat barang lucu, masukin ke keranjang dulu, masukin ke keranjangnya doang. Tapi check outnya kapan-kapan, tergantung mood dan isi dompet. Terus mereka juga suka banget mencari barang yang serupa tapi tak sama untuk dibandingkan. Misalnya seorang Cancer lagi mau beli mereka lagi mau beli lampu. Bisa loh, Cancer akan mengumpulkan 20 jenis lampu yang berbeda. Lalu mereka akan analisa satu persatu dari jenis, dari material, dari harga, dari tingkat kecocokan untuk dipasang di rumah sampai terangnya seapa. Ini baru lampu. Belum lagi kalau misalnya mereka pilih barang-barang yang lain. Nah, ujung-ujungnya dari 20 barang yang mereka kumpulkan di keranjang belanja mereka ini, yang dipilih hanya satu saja. Oke, mereka akan cuma beli satu, kemudian dikagumi, wah pilihan gua yang paling cakep, wah pilihan gua yang paling keren. Kalau udah beli, terus mereka nemu barang yang lebih lucu dan lebih murah, Cancernya bisa ngamuk. Kenapa gua ngeliat ini dari kemarin? Itu adalah Cancer. Oke, sekarang kita akan bahas Leo, the king and queen of pamer. Kalau lagi punya duit, Leo itu harus banget punya barang yang paling bagus, punya barang yang paling mahal, punya barang yang paling baru, dan punya barang yang paling keren. Kenapa? Ya buat pamer. Masalahnya, mereka juga sangat pemilih dan sangat teliti. Jadi, kalau misalnya mau beli satu barang buku deh, misalnya mau beli buku, mereka bisa baca review berjam-jam dan tanya ke semua temennya untuk meyakinkan bahwa pilihan dia itu tidak salah. Jadi jangan sampai barang yang mereka beli itu kualitasnya jelek. Itu paling anti tuh Leo tuh. Kemudian kalau misalnya mereka udah kepengen sesuatu lalu ngechat ke sellernya misalnya, dan si seller Shopee ini balas chat Leonya kelamaan, Leonya bisa ngambek lalu ngacir ke toko lain. Kemudian kalau misalnya tokonya nih udah janji kirim dalam waktu 2 jam. Tapi 4 jam kemudian barangnya belum nyampe, ini adalah tanda bahaya karena bisa disemprot lagi sama si Leo. Oke, next. Virgo. Nah, semua barang yang dibeli oleh Virgo harus melalui fit and proper test. Nggak ada yang namanya mendadak beli barang hanya karena lucu. Nggak ada juga judulnya kepengen beli sofa, lalu berubah menjadi beli kucing. Itu nggak mungkin dilakukan seorang Virgo. Mereka akan ngecek apakah sellernya trusted, mereka akan ngecek apakah ini free ongkos kirim, karena sebenarnya Virgo itu pelit ya. Kemudian mereka akan ngecek apakah gambar yang ditampilkan di website atau di e-commerce sesuai dengan kenyataan. Pokoknya semua harus diperiksa sampai ke detail-detailnya. Semua harus diperiksa. Nah, apakah ini berarti para Virgo ini nggak bisa impulsif? Oh bisa. Contohnya gini, mereka itu impulsifnya kadang-kadang, dan tetap yang namanya impulsifnya Virgo ya, mereka harus tanya dulu ke temen yang udah punya, apakah panci ini beneran anti lengket, apakah semprotan airnya beneran kencang, apakah cushion sofanya empuk, apakah mantan kamu nggak brengsek. Kalau udah yakin, mereka baru akan check out. Jadi kurang lebih seperti itu impulsifnya para Virgo. Oke, sekarang mari kita bahas geng Libra.
salah satu zodiak yang paling menyebalkan kalau diajak belanja. Kenapa? Karena mereka tuh ya mau beli baju warna hijau, bisa-bisa check out belanjaan di Shopee bukan beli baju tapi stiker buat laptop. Nanya ke temen mendingan beli kaktus yang pendek dan buntet atau beli kaktus yang lonjong dan kurus, dan dikasih tahu mendingan yang pendek dan buntet aja soalnya lucu. Tahu nggak? Check outnya bisa-bisa tisu basah. Jadi yang nggak nyambung dan dibelin. Buat apa lu nanya tapi ternyata yang lu beli barang lain. Di keranjang mereka sih barang yang mereka suka itu ada segudang, oke? Tapi masih ragu antara iya atau enggak. Jadi itu adalah assessment aku untuk para Libra. Bye Libra, bye. Aku nggak suka sama kalian kalau udah belanja. Sekarang tibalah kita di zodiak yang terakhir, yaitu Sagittarius. Sagittarius ini tipe-tipe belanjanya tuh yang kayak gini. Mereka itu hobi banget ngeracunin teman-teman mereka, oke? Sagi kalau udah misalnya beli sesuatu dan puas, mereka akan ngasih rekomendasi ke teman-temannya. Misalnya, lu lagi cari jepitan bulu mata? Udah beli toko langganan gua aja. Soalnya barangnya lengkap, bebas ongkir, sellernya ramah. Pokoknya nggak bakalan nyesel beli di situ. Itu adalah jurus-jurus rekomendasi dari para Sagittarius. Terus kalau misalnya temennya udah terbujuk untuk beli dan suka, Sagi akan bilang, tuh gue bilang juga apa, barang rekomendasi gue emang keren banget gitu, Sagittarius. Dan mereka akan melanjutkan dengan bilang begini, gue itu nggak bakalan rekomendasiin ke lo kalau barangnya nggak bagus. Gue udah pakai sendiri, jadi gue tahu. Sagi juga suka random banget beliin barang-barang ke orang yang mereka anggap teman baik. Jadi kalau misalnya kamu mau beli buku aku, kamu lagi bokek, minta sama teman kamu yang Sagi. Pasti akan dibeliin. Dengan syarat kamu dan teman kamu yang Sagi ini memang berteman baik, oke? Oh, satu lagi, jangan lupa untuk memuji para Sagittarius kalau misalnya kamu udah dikasih sesuatu. Mereka akan sangat appreciate itu dan kemungkinan di masa depan mereka akan beliin kamu lagi. Sekian dulu pembahasan kita tentang zodiak, tipe-tipe zodiak kalau lagi belanja online. Nah, buat kalian yang belum punya buku terbaru aku, Let Me Tell You a Story About Zodiac, kalian bisa mendapatkan di Shopee. Di sellernya adalah toko penerbit Haru. Oke, kemudian aku juga punya giveaway untuk kalian semua. Jadi akan ada 5 buku ini, 5 kaos yang aku pakai. Zodiaknya bisa bermacam-macam, kalian yang pilih, dan 5 enamel pin untuk 5 pemenang beruntung. Caranya gampang banget, kalian tinggal jawab. Ceritakan pengalaman kamu berbelanja online selama masa-masa WFH atau work from home. Jangan lupa untuk like video ini kalau misalnya kamu suka, dan jangan lupa untuk subscribe channel Shopee, dan jangan lupa dengerin podcast di Spotify Shopee Indonesia. Bye-bye Sobat Shopee.